Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait perawatan di rumah dokter. Sebelum kita konsen hari ini, kita mulai dengan kita berdua mengatakan diri saya masing-masing berdoa dipersilakan. Amin. Oke, buat teman-teman sudah punya softwarenya panduan. Halo? Kalian on-cam ikut on-cam juga atau hanya on-cam saja tapi tidak menyimak? Tidak ada yang jawab sama sekali? Atau lagi pada konsul sehingga tidak bisa menjawab? Oke, Pak kan tidak sudah ada bertiga ini mewakili untuk yang saya jelasin. Oke, untuk yang di PMK sendiri sebenarnya kalian bisa belajar juga ya. Pak sebelumnya kan kalau nggak salah sudah pernah mungkin dijelaskan sedikit sama Bu Ida ya terkait PMK itu apa, kemudian manfaatnya terutama itu untuk apa. Kalau manfaatnya terutama itu biasanya diberikan kepada BPLN dengan berat lahir rendah itu adalah untuk mencegah hipotermi, kemudian meningkatkan status pernafasan bayi, menjaga kondisi fisiologis stabil, meningkatkan pemberian ASI, plus meningkatkan bonding. Sama No. BPLR atau dia misalkan ATM tapi memang apa namanya berat badannya masih kurang dari 2,5 kilo itu juga boleh. Kemudian tapi kita harus hati-hati untuk memberikan PMK itu sendiri dan seperti ini. Apabila kalau kita melihat beberapa penelitian, bacaan dan sebagainya itu kan lebih sering untuk melakukan PMK itu ada disarankan ibunya gitu ya. Tapi kita harus lihat kondisi fisik dan psikis ibu. Apabila memang kondisi fisik dan psikisnya ibu itu memang notabene positif dan akhirnya dia bisa melakukan PMK silahkan. Tetapi apabila kita mendapati kondisi fisiknya oke. Tapi secara psikis mungkin ibunya mengalami depresi postpartum atau bahkan baby blues, ya silakan untuk mencoba untuk menangani baby blues atau depresi postpartumnya dahulu. Jangan memaksa untuk ibu itu melakukan PMK apabila memang ibunya pada dasarnya tidak mau karena memang kondisi psikisnya. Bentar. Nah, kemudian apabila si ibu itu tidak bisa, maka yang boleh melakukan atau yang selanjutnya yang bisa kita lakukan itu adalah ayahnya. Gitu. Baru kemudian kalau ayah tidak ada dan tidak bisa, dalam artian tidak bisanya itu adalah karena kondisi fisik dan psikis ya. Cuman bukan karena tidak bisanya itu hanya menolak karena memang menolaknya orang menolaknya karena takut megang bayinya dan sebagainya itu kan bisa kita ajarkan gitu ya. Bisa juga anggota keluarga lain yang memang saat itu berada di situ. Benar. Sorry. Situsnya baru kumat jadi nggak begitu nyaman untuk untuk PMK sendiri itu bisa dilakukan secara intermiten atau kontinu. Kalau intermiten itu ada yang jangka waktunya itu sebentar gitu ya. Meskipun kalau untuk waktunya sendiri sebenarnya minimal usahakan bisa melakukan PMK secara optimal itu minimal 1 jam. Nah, intermiten itu biasanya diberikan kepada bayi-bayi yang memang dia selain BPLR itu juga membutuhkan alat bantuan hidup yang lain, tetapi yang masih bisa memperbolehkan dia untuk dilakukan PMK. Jadi misal
biasanya dipasang CPAP atau alat atau sensor atau yang lain. Itu kalau misalkan memang ketika bayi itu tidak dilakukan itu, kemudian membahayakan kelangsungan hidup bayi, maka tidak dilakukan PMK. Tetapi apabila bayi diberikannya itu bantuan itu diperlukan bantuan pemberian oksigenasi di mobil.
Intermittent ya. Oke, sorry. Yang intermittent itu adalah kita bisa maksimal bukan. Kita harus bisa mengoptimalkan bahwa dalam waktu 1 jam itu bisa dilakukan KMC gitu ya. Nah, kalau yang intermittent itu bisa diberikan kepada BBM yang pertama, ketika memang dia sudah stabil, tetapi memang masih membutuhkan beberapa bantuan seperti terpasangnya infus atau memang pemberian sedang diberikan terapi oksigenasi yang dalam artian masih menggunakan yang kayak yang tadinya dia bisa untuk mungkin tidak menggunakan itu selama beberapa menit atau bahkan 1 jam, tapi aman gitu badannya. Nah, kalau misalkan bayinya sudah stabil, paling tidak lebih sekitar 3 hari lebih, itu biasanya bisa kita berikan terapi sampai perawatan yang KMC ini selama continue, jadi lebih dari 1 jam itu boleh. Bahkan bisa jadi dalam 1 hari itu bisa dilakukan lebih dari 3 kali, dengan setiap kali kita melakukan KMC itu 3-4 jam atau bahkan lebih. Karena dari guidance-nya WHO, kemudian ada beberapa penelitian yang di luar sendiri, itu malah menunjukkan bahwa sebenarnya kok bisa zero spare antara si bayi dengan si ibu. Jadi benar-benar yang kayak 24 jam itu bayi itu KMC-an sama ibu gitu. Atau sama bapak gitu. Mungkin gantinya sama suaminya gitu ya. Itu bisa dilakukan kalau di luar. Dalam artian gini, di Indonesia beberapa memang sudah bisa melakukan itu. Akan tetapi untuk mindset-nya itu bisa melakukan dalam artian 24 jam dengan ibu, itu masih belum bisa kita aplikasikan secara apa namanya ya, secara benar atau secara optimal di Indonesia. Kenapa? Pertama, kalau kalian tahu tipikal orang Indonesia itu adalah meskipun habis lahiran yang mengerjakan pekerjaan rumah siapa? Biasanya tetap ibu. Ya, nanti yang calon-calon bapak ini silahkan untuk merencanakan ke depan bagaimana ya. Kemudian yang kedua, seringkali kalau di tempat kita itu kan masih ada, bukan rusuh ya, tapi masih ada campur tangan lah istilahnya, itu dari si orang tua pasangan, jadi nenek kakeknya gitu. Pasti kan tetap aja yang nenek kakek kalau sama cucunya itu kadang yang mau tak gendongnya gitu. Jadi ya udah biar overall jadinya lepas gitu ya sama ibu gitu. Tapi nggak masalah, yang penting ketika kita mau melakukan perawatan KMC, usahakan minimal 1 jam gitu ya. Oke. Kemudian kapan sih KMC boleh dihentikan atau dalam artian tidak dilakukan KMC lagi? Itu adalah apabila berat badan bayi itu paling tidak lebih dari 2,5 kg, atau si bayi itu sudah masuk ke, misalkan awalnya bayinya juga prematur gitu ya, itu sudah masuk ke usia sudah masuk ke 37 minggu, atau bahkan ada juga yang menyarankan sampai 40 minggu. Tetapi beberapa kasus itu seringkali setelah dilakukan selama 12 minggu itu dihentikan. Gitu. Jadi sebenarnya dalam waktu kurun tersebut juga boleh, atau dari kita bisa melihat kapan kita stop KMC itu adalah ketika kita bisa melihat ada tanda dari si bayi itu sendiri. Yakni bayinya itu ketika dilakukan KMC dengan benar, saya bilang dengan benar loh ya, bukan kalau misalkan kadang kan mungkin caranya yang salah atau memang karena salah itu jadi bayinya itu tidak nyaman, itu juga bisa, makanya dia fusi gitu. Tapi kalau memang kita memberikan perawatannya itu dalam artian sudah bukan dalam artian posisinya sudah benar dan seharusnya bayi itu sudah nyaman, tetapi bayinya kayak menggeliat, fusi, terus kayak enggak pengen yang gerak terus, kepalanya digini-giniin gitu istilahnya. Nah itu kita bisa stop. Berarti memang bayi itu sudah misalnya tidak memerlukan KMC, tetapi memang lebih kepada dia mau yang stimuli untuk motorik halus, motorik kasarnya bebas gitu loh. Jadi dia memang harusnya ditaruh di tempat yang luas atau yang di tempat tidur seperti itu ya udah, kalau gitu ya udah di stop KMC gitu. Oke. Seperti biasa, kalau misalkan kita mau melakukan tindakan, jangan lupa untuk persiapan alatnya. Nanti ada kayak termometer. Nah, termometer ini sendiri, sebenarnya gini, alatnya udah di sini sih mbak, nggak kurang. Oke, untuk termometer ini sendiri jadi gini, kalau kita posisinya di rumah sakit,
setiap pagi itu insya Allah ya kita itu akan melakukan yang namanya cek suhu. But nggak salah juga ketika misalkan kalian pas melakukan perawatan kandungan berkah itu kayak biar misalkan pengen tahu aja penasaran gitu suhunya, oh suhunya itu sudah sesuai atau belum, maksudnya suhunya yang sudah hangat atau belum, atau terjadi malah hipertermia atau hipotermia itu juga boleh dicek dulu. Pas aja kalau memang penasaran gitu ya. Nah, cara ngeceknya seperti biasa ya, usahakan jangan keseringan ngeceknya itu pakai shotgun yang dari atau dibul, itu udah nggak boleh untuk pada anak atau bayi, itu udah nggak boleh. Jadi yang namanya pakai yang di aksila seperti biasa. Sudah bisa kan ya kalau ngecek suhunya, oke, nggak sudah dicek suhunya itu ya, cepet enggak sih, tapi biar ini aja. Kalau untuk suhu itu juga sebenarnya kok bergantung sama sikon sih gitu. Kemudian tapi juga kita bisa melihat juga tanda gejalanya apakah si bayi itu dia ada tanda-tanda sianosis apa enggak. Kemudian napasnya gimana? Ada dia malah berhidip enggak, hidupnya enggak, atau malah hidupnya, atau malah normal aja gitu. Kalau ada tanda sianosis, padahal dia sudah dimasukkan ke dalam inkubator, silahkan dicek dulu atau di apa namanya konsultasikan dulu atau ya, melakukan kolaborasi juga apakah kondisi bayi itu memungkinkan untuk dilakukan KMC atau memang harus ada tindak lanjut untuk menangani sianosisnya dulu dengan alat bantuan seperti itu. Kalau misalkan memang oke, dia memang ada tanda gejala sianosis, tapi dia overall masih bagus dan bayinya itu stabil, maka segera lakukan KMC. Kalau misalkan memang dia tidak membutuhkan bantuan alat hidup yang lain gitu ya. Nah, kemudian nanti kayaknya tuh ada yang gendongan kangguru gitu. Seperti ini kayaknya. Ada kayak kantong kanggurunya gini. Nah, masalahnya kain seperti ini tuh belum tentu di semua tempat ada. Ya, rumah sakit pun juga mungkin rumah sakit besar beberapa ada, atau rumah sakit ibu dan anak mungkin ada, tapi belum tentu di semua rumah sakit ada. Terus nanti semisal kalian dapat praktek apa misalkan nanti ditempatkan di tempat yang mungkin jauh dari perkotaan, pedesaan, mungkin mana itu kan biasanya kita juga nggak bisa memaksakan mereka harus punya ini loh. Paling kalkulannya yang ada selendang, model selendang kita atau jari panjang gede gitu, atau enggak kalkulannya banyak kok yang di daerah mencil-mencil gitu. Biasanya syukur-syukur dapat kadonya itu adalah kado yang tahu kan yang kayak bedongan yang panjang yang persegi atau persegi panjang gitu. Kita tidak bisa menggunakan itu, tapi kalau misalnya pakai yang bedongan itu kita lihat ukuran ibu. Kalau nggak semakin besar ukuran ibunya, lebih besar dari saya, karena kan gendut nih, maksudnya lebih besar dari saya gitu, misalnya kainnya itu usahakan jangan pakai kain yang itu, tapi pakai yang jari sekalian aja biar bisa apa namanya lebih secure gitu misalnya. Tapi kalau misalkan ibunya kecil kayak mbak ini gitu, silahkan bisa pakai yang bedongan tapi yang besar loh ya, bukan yang ukuran cuma segini. Tapi yang besar itu loh, kan ada tuh sekarang ukuran yang agak jumbo-jumbo besar-besar kayak gitu. Itu boleh. Yang penting adalah ketika kalian mau mengikat ujung dan ujung, itu ketemu dan bisa diikat. Kalau udah ketemu ujung sama ujung tapi nggak bisa ngikat, ya jangan pakai itu. Nanti nggak secure. Misalnya pun kalau misalkan mau melakukan menggunakan itu, berarti posisinya si ibu atau si ayah itu nggak bisa gerak. Bukan nggak bisa gerak. Kayak mereka harus duduk, posisinya duduk. Takutnya apa? Kalau dengan ini kan sebenarnya harapannya mereka juga masih bisa melakukan aktivitas ya, jalan-jalan, nyapu, mau ngepel, boleh, yang penting nggak belosokan gitu. Kalau belosokan nggak bisa. Ini seperti itu. Oke, nanti kalau yang seperti ini, nah kemudian sama seperti biasa kita harus tepat, misalkan ini settingnya di rumah sakit atau komunitas harus PHBS, ya ini Pak. Ya, bisa BHSP ya. Oke, sudah mulai ini. Ya, BHSP gimana dengan hubungan saya percaya, perkenalan dulu, jangan lupa tanyakan nama ibunya. Kalau di rumah sakit juga jangan lupa untuk cek gelangnya. Jangan sampai kalian mengambil bayi yang salah, gitu ya. Nah, kemudian bisa dicek gelangnya setelah diperkenalan gitu sama ini gitu. Terus ya, biasanya kalau gelang yang ibu yang masih dirawat sama ada bayinya, itu bayinya
dua, gelang si ibu sama gelang tenaga janinnya gitu. Kalau cowok yang biru, kalau yang cewek pink. Yang dicek kemudian tipsnya nanti kalau ujian, karena kalian udah ngerti harus selesai, itu nanti harus segera dipercepat aja. Nanti aja deh yang itu tipsnya nanti aja kalau udah menang, dengar yang lain gitu. Oke, intinya ada jangan lupa untuk itu di hari kemudian setelah itu kita persiapan ke si ibunya, itu adalah permisi ibu boleh untuk bajunya dilepas. Kemudian kalau ada persiapan kalau ada kalau misalkan ada perhiasan entah di tangan gelang, bukan yang gelang pasien deh ya, gelang, cincin, kalung kayak gitu dilepas aja. Nah, kalau misalnya beliau itu sendiri dan memang nggak bawa tas sendiri kayak gitu, silahkan nanti kalian bisa menyarankan untuk tempat yang aman itu di mana. Tapi kalau kalian yang nyimpan harus bertanggung jawab. Itu masalahnya di situ. Jadi biasanya kalau kok saya dulu itu sebelum si jadwalnya ibu datang gitu, biasanya sudah dibantu sama perawat ruangannya tempat ibunya itu untuk mohon perhiasan itu dilepas kayak gitu. Dan usahakan juga handphone itu tidak dibawa. Karena takutnya biasa ya kalau anak zaman sekarang biasanya kalau sudah bawa HP aku kasih dengan HP-nya aku masih foto-foto di rekam-rekam gitu. Sedangkan kalau ada bayi itu kan kadang fotonya juga pasti nggak dimatikan atau gimana, itu kan juga bahaya ya. Seperti itu. Nah kemudian setelah itu ketika si ibu persiapan dirinya, jangan lupa kalau misalkan ibunya ketika masuk mungkin belum sempat cuci tangan atau apa, maka kan sediakan hand sanitizer atau misalkan di situ sudah ada wastafel dan air juga mengalir kemudian ada sabun, misalkan untuk minta ibu nanti cuci tangan. Jadi misalkan bisa nanti pasti ibu sekarang cuci tangan terlebih dahulu sebelum melakukan garing. Sambil pasangan itu bisa lihat ibunya udah bisa cuci tangan mama kak belum ya, udah bentar kok. Ya. Kalau sudah sebenarnya ibu silakan apa namanya memposisikan diri, kemudian mempersiapkan diri supaya nyaman, silakan ambil bayinya. Misal di pisah ruangan. Kalau di masjid biasanya juga kita akan lihat ibunya dulu baru ambil bayinya. Tapi kalau di ruangan yang memang dia sudah nggak pisah, dan satu ruangan itu ibu sama anak, itu juga bisa sambil ibunya apa namanya bersiap-siap, kita juga mempersiapkan anaknya. Nah, untuk persiapan anaknya sendiri, jadi silakan dilepas bajunya. Dan juga sarung tangan. Sarung tangan harus dilepas. Nah, untuk topinya sendiri sebenarnya nanti bisa nanti dipakaikan kan. Sebenarnya topi itu bisa dipakai bisa tidak, tetapi lebih nyamannya lebih amannya sebenarnya kalau misalkan nanti memungkinkan untuk ketika setelah di panggung mengadakan itu dipakaikan biar hangat aja. Tapi kalau misalkan ternyata topinya itu nanti takutnya mengganggu untuk skin-to-skinnya atau ruangannya juga nggak begitu dingin, itu boleh tidak dipakaikan gitu. Kenapa? Karena nanti ketika di panggung mengadakan itu kan dia juga tertutup sama bajunya ibu gitu sedikit gitu. Cuma memang mayoritas dipakaikan gitu kok, tapi karena bagian kepala dan terutama ibu-ibu ya supaya tidak kedinginan saja. Tapi kalau untuk memudahkan awalnya mungkin dilepas dulu nggak apa-apa. Lepas dulu misalkan ini, kemudian dipersiapkan. Nah, gendong bayinya mulai sekarang silakan belajar menggendong menggunakan tangannya ini dengan benar. Yang satu tangan ini, tangan dominan itu kalian harus menyangga kepala, leher, punggung. Kalau saya biasanya lebih suka menggunakan jari jempol, kemudian jari tengah atau jari manis untuk menyangga rahangnya. Jadi kalian bisa begini posisinya, jempol, jari tengah atau manis di sini. Kalau misalkan kalian untuk menyangga kepalanya ini butuh dua jari, berarti begini. Jadi menyangganya itu di bawah, di rahang ke bagian bawah telinga sampai ke rahang sedikit gitu. Atau kalau misalkan kalian sudah mulai berani, biasanya begini saja sudah cukup. Ya, tergantung kalian nyamannya gimana. Nah, kemudian yang ini dari telapak tangan sampai sini itu untuk menyangga bagian leher punggung. Ini harus sampai punggung.
Jadi jangan cuma sampai kalian begini aja, kiting-kiting ini, ya sama aja kayak godelin begini loh, nggak boleh. Jadi mulailah seperti ini. Jadi ini nempel di punggungnya, nih nempel di punggungnya begini. Nah, yang satu itu silahkan untuk bagian bawah bokong, gitu. Bokong paha. Kemudian dipindah, kemudian dipakai. Kenapa saya bilang mencoba menggunakan yang tempatnya itu menggendong seperti beneran gendong bayi itu supaya kalian nanti paling tidak lebih siap ketika bertemu bayi di ruangan atau nanti pas di komunitas itu udah nggak takut-takut dan nggak gini lagi. Jadi karena sudah terbiasa kan nggak kalau kalian posisinya gendong sudah tahu sudah bisa itu lebih bikin pede aja ketika nanti kalian menggendong. Oh iya, satu lagi sebenarnya. Ketika persiapan ke ibu juga jangan lupa untuk melihat kukunya panjang atau enggak. Kalau kukunya panjang, silahkan minta ibu untuk memotong kuku, ya, karena memang kita harus memikirkan terkait safety-nya dulu, keamanan bayinya sama keamanan ibunya. Popoknya gimana? Popoknya tetap, jadi dipakai. Nah, kalau misalkan nanti suasana lingkungan atau misalkan nanti ruangannya juga terlalu dingin, itu juga sebenarnya boleh bayi itu dipakaikan baju yang tanpa lengan begini, tapi nggak dikancingkan. Jadi bukan kaos kutangan gitu, atau tapi baju yang seperti ini, tetapi ini nggak dikancingkan gitu. Kalau sudah, ini baru dikencangkan, tapi jangan sampai terlalu kencang. Yang penting adalah nggak nggak terlalu longgar banget gitu loh. Nggak terlihat terlalu longgar. Kalau sebelum memakai kan juga dicek dulu apakah ini masih bersimpul atau sudah terlepas simpulnya. Karena kadang ada yang lupa untuk langsung dilepas, nggak ininya simpulnya nggak dilepas juga gitu. Iyalah. Ya. Oke. Setelah kita selesai pada bayinya seperti ini, kita lihat ya, kemudian kita bisa tanya ke ibu, ibu sudah siap? Bayinya mau saya taruh ke ibu ya, misalkan kayak gitu. Nah, bisa langsung seperti ini. Silahkan ibu untuk duduknya. Nah, posisikan bayinya itu agak tegak lurus dulu sampai dia menempel ke ibu. Kepalanya, wajahnya itu pas di bagian dada atau agak ke atas sedikit, kemudian agak diangkat sedikit sekitar 15 derajat, kemudian dimiringkan. Kanan atau kiri terserah, tetapi memang di beberapa jurnal yang menyarankan kalau bisa si bayi itu sampai bisa mendengarkan detak jantung kan berarti ya, berarti antara dimiringkan ke bayinya berarti miring ke kirinya bayi ya, kalau kita berarti kanannya kita misalnya seperti ini nempel ke sini. Tapi sebenarnya terserah aja. Kalau pas bayinya pas kita gendong sini, kok dia sudah nengok begini ya sudah, nggak apa-apa. Silahkan ibu gendong dulu. Nah, kemudian ketika kita begini, kita harus memastikan ini dimiringkan dulu. Nah, kemudian sebelum kita lepas, itu minta tolong ibunya untuk yang satu tangannya menyangga kepala dan lehernya si bayi. Kepala leher punggungnya bayi. Ayo mbak. Masih takut ya? Bukan bayi beneran tapi ya. Oke, ya. Ini harus dijaga ya Bu ya, jangan sampai jatuh bayinya. Kalau misalkan ibunya masih ragu, bahkan dia nggak megang, nanti lepas gitu loh. Itu yang ditakutin. Oke, setelah ini kemudian kita pastikan tangan dan kaki bayi itu seperti katak, fleksi lebar. Ya, seperti katak. Jadi gini. Kayak posisinya katak gitu. Permisi ya Ibu, saya perbaiki dulu posisi bayinya. Mohon maaf. Santai aja Mbak. Ya, santai aja loh Bu, saya nggak gigit kok. Nah, seperti ini. Nanti kalau sudah, itu
Kemudian Ibu boleh duduknya agak maju sedikit, saya bantu untuk menali gitu ya. Nah, ketika kita tali, sebenarnya ada beberapa, boleh ya. Bentar Mbak, ini kurang maju. Iya, kurang maju. Oke. Jadi sebenarnya ada beberapa, ada yang mereka mengenalnya yang segini atas sama atas. Tapi sebenarnya kalau misalkan atas sama atas, ya, atas sama atas itu boleh. Cuman kalau atas sama atas, kalian tahu apron? Nah, ketika kalian menggunakan apron atas seperti ini, yang bagian sini kan longgar ya. Jadi kayak longgar gini. Jadi malah bukannya hangat, malah dingin gitu. Jadi kalau saran saya lebih baik yang satu ya disiram. Jadi yang satu di atas, yang satunya di bawah. Terserah, silahkan mau yang gimana. Yang penting adalah kainnya ini itu tidak menutupi bayi. Dalam artian batas talinya batas kainnya ini tuh kalau bisa silahkan di bawah tangannya di sini. Gitu ya. Nah, silakan. Nah, permisi ya Ibu. Duduknya bisa. Nah, sama istrimu. Nah, kemudian kalian bisa tali. Nah, hadap ke sini. Nah, kalau misalkan ini posisinya dia lagi di puskesmas atau di rumah sakit yang notabene kalian bantu gitu ya. Nah, pas tali itu bisa di belakang. Tapi nanti kalau misalkan kalian posisinya itu adalah di rumah si ibu yang notabene mungkin ibunya sendiri. Dan dalam waktu 3 jam mungkin itu, atau misalkan dalam waktu lebih dari 1 sampai 3 jam, misalkan pas ibunya mau capek mau melepas anaknya dari misalnya, itu nggak ada orang lain dan kita nggak balik lagi ke situ istilahnya, itu silahkan untuk menali simpelnya itu di tempat yang ibu terjangkau. Jadi di atas pundak, di atas pundak atau di bawah gitu juga. Yang penting adalah di bagian sisi lateral gitu ya, yang ibunya bisa narik gitu. Nah, kemudian sebelum diikat set, kita buat simpulnya dulu. Itu langsung tanya ke ibunya, ibu apakah sudah nyaman, atau kekencangan, atau masih terlalu longgar? Pas. Oke, kalau sudah pas baru dikencangkan. Kencangkan sedikit seperti ini. Enggak, ininya mengkonsep ini. Ya. Nah, karena kita nggak bisa ininya tuh langsung banget kan enggak. Karena kan dia kain, apa namanya? Yang penting enggak yang penting enggak kayak yang kita pakai apron yang longgar gitu banget, apa ini longgar banget gitu loh. Kemudian ditalikan. Nah, untuk yang di bagian bawah, silahkan dicek dulu posisi tadi kakinya seperti apa. Kalau posisi kakinya masih belum benar, dibenerin. Permisi ya Ibu. Ini kok kaki Lepas satu. Sudah, oke. Ya. Jadi dipastikan dulu kakinya bayi itu tertutup juga dan posisinya benar, baru ini ditarik. Sudah enak Bu? Atau kekencangan atau kurang kencang? Sudah. Oke. Kalau sudah, kemudian ditali. Kalau talinya itu terlalu panjang, menurut ini bisa kalian lakukan pelingkaran sekali lagi, itu boleh dilingkarkan dulu, sekali lagi baru ditalikan, gitu ya. Double. Tapi kalau ini kan kalau cuma sekali lagi kayaknya nggak bisa ditalikan di belakang ya. Itu lebih baik beda sekali aja nggak apa-apa, tapi nanti dirapikan. Ya, biar nggak misalkan pas ibunya misalkan di waktu misalkan sudah kita mau lakukan ini 3 jam, kemudian di setelah 1 jam kemudian ibunya pengen kamar mandi dan sebagainya, itu dari ibunya bisa kamar mandi, bisa gitu loh, nggak harus yang lepas lagi dan sebagainya, nggak inconvenient gitu ya. Kalau sudah nyaman seperti ini, jangan lupa untuk pakaikan
baju yang besar berkancing kepada ibu. Karena posisinya kalau kalian ingat tadi awal itu kan si ibu kan sebenarnya nggak pakai baju ya, dan dia pun juga lepas. Berarti ini tidak boleh. Contohnya bisa berdiri kalau namanya bagaimana? Enggak dipakai beneran, bajunya dipakai beneran. Jika mungkin kan ya dikancingkan nggak apa. Ya kalau ini karena nggak muat ya, karena kan memang harusnya ini dikancingkan. Dikancingkan, kalau enggak kadang gini, kadang sebagai perempuan meskipun kita sudah ibu-ibu gitu ya, ibu-ibu sama ibu-ibu satu sama yang lain itu malu juga, misalnya ada rasa malu gitu loh kalau misalkan kok kayak nggak pakai gitu ya, jadinya tetap harus dipakai. Kayak konsepnya kan skin to skin, tapi untuk membutuhkan baju yang lebar atau yang besar kan memang untuk supaya si itu masih bisa berpakaian. Di rumah pun juga begini. Kalau pas perjalanan itu aku yang kalau misalkan ibunya bersedia mau ya nggak apa-apa. Karena kalau tante saya dulu itu karena dia berjilbab ya, jadi ya nggak bayinya seperti itu kan jilbabnya lepasin. Jadi ya nggak langsung kan, nggak dikekep gitu juga kan, enggak kan, cuma pas sambil jalan aja kan di mobil ya sudah ini lagi. Kalau pakai makan ya biasanya itu yang penting pegangannya aman-aman aja, yang penting aman buat bayinya. Gitu ya. Pemikirannya ekstrim juga ya. Ya oke, kalau sudah seperti ini silakan nanti dikaji kenyamanan ibunya, kemudian juga bayinya bagaimana, apakah masih napasnya juga aman dan sebagainya gitu. Nanti kalau sudah ya pamitan dulu, nanti kurang lebih 1 jam saya akan kembali untuk melihat kondisinya lagi gitu misalkan. Terus tapi apabila ibu membutuhkan bantuan kalau jaraknya kurang dari itu, silakan untuk memanggil atau mengecek itu boleh dilakukan seperti itu. Masalahnya adalah kenapa kalau kita bilangnya 1 jam itu sebenarnya terkadang itu kebijakan rumah sakit yang artinya gini, belum semua rumah sakit itu melakukan KMC itu bisa lama karena keterbatasan ruangan dan juga pasiennya banyak. Dalam arti di sini adalah ketika ini misalkan contohnya bayinya di ujung, nggak yang tadinya perawatannya pisah ruang misalkan, tapi kalau perawatannya itu dia memang jadi satu sama ibunya, dan ibunya memang dan di ruangan itu memang tadinya nggak banyak tindakan yang nanti akan dilakukan untuk bayi dan ibu, itu biasanya memang kita encourage untuk melakukan KMC itu lama sekalian gitu. Tapi kalau di ruangan itu yang tadinya memang masih terbatas ya untuk ruangan melakukan KMC-nya, kemudian juga waktunya juga biasanya kalau pasiennya banyak kan pasti gantian tuh mesti, jadi ya biasanya 1,5 jam kemudian nanti gantian yang lain kayak gitu. Tapi biasanya satu ruangan itu kan kadang bisa muat sekitar 5-6 aja gitu, jadi nanti selanjutnya untuk bayi yang lain juga ada. Kalau sudah nanti bisa bilang juga kayak ibunya, silakan nanti bisa duduk atau mungkin tiduran sebentar di sini sambil berunding sama bayinya kayak gitu juga. Gitu. Nah nanti kalau misalkan di ruangan saya juga wajib untuk mengajari ini itu juga nggak cuma ibu tapi juga ke ayahnya, suaminya. Iya harus seperti itu. Karena kan sama untuk bonding itu kan sebenarnya lebih kayak buat ibu dan bapak ya, nggak cuma ibunya aja gitu. Ya, iya mancingnya jangan sampai tinggi-tinggi banget. Sedangkan sampai kayak gini aja nggak apa-apa ya. Terus baru nanti kalau misalkan memang dirasa kadang itu di sini kan ada yang mirip kopi yang kayak gitu loh, itu biasanya pakai itu aja nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ada yang dirasa dia dingin misalkan, itu baru dikasihkan kopi. Ada yang mau ditanya?
Halo, yang online juga? Apa yang mau ditanyakan? Nggak ada? Kayak kalau nggak ada, ya. Kalau mungkin silakan dicek. Kalau tidak juga kayak kalau di ruangan itu lebih apa ya? Kalau kita bilang itu lebih kayak ke situasi kondisi aja. Tapi kalau mungkin sangat urgent, silakan dicek. Gitu. Nah, plus kalian jangan keseringan ngomongnya itu karena sudah 1 jam maka kita sudahi KMC enggak, ngomongnya enggak pakai waktu kayak gitu, tapi kayak itu ya sudah selesai tapi nggak usah ngomong 1 jam atau berapa, kecuali kalau ditanya. Karena KMC itu memang sebenarnya seharusnya itu diusahakan itu lama, dalam artian lebih dari 1 jam gitu ya. Uploadnya biasanya 3 sampai 4 jam, bahkan ada yang bilang 8 jam, ada yang bilang usahakan malah 24 jam gitu. Cuman memang minimalnya memang kalau secara optimal itu 1 jam minimal. Oh iya, satu lagi yang saya lupa. Tadi jangan lupa tanya dulu ke ibu apakah sudah pipis atau BAB. Kalau misalkan belum pipis atau misalkan nah sudah itu terakhir kapan? Kalau misalkan apa namanya lupa itu terakhir kapan atau hari ini sudah BAB atau belum gitu. Semisal semisal belum, semisal belum, tolong dipersilakan ibu untuk ibu atau bapak, ya anaknya kembar. Silakan untuk ibu atau bapak, mbaknya sekalian biar jadi istri. jadi jadi berikan kesempatan untuk ibu atau bapak untuk ke kamar mandi dulu supaya apa? Ketika kalian sudah melakukan ini dalam jangka waktu sedikit, dalam artian kayak kurang dari 30 menit itu ibunya tuh nggak langsung ke harus kamar mandi gitu loh. Karena terkadang meskipun bisa, tapi kan bisanya kalau biasanya gitu. Dan kalau misalkan ibunya memang fan-fan aja untuk melakukan itu, kadang kan ada yang kayak ribet nih, nggak bisa kayak gitu mas. Jadi akhirnya menahan pipis dan sebagainya itu kan kasihan ya, nggak enak juga gitu. Jadi silakan untuk dipersilakan dulu untuk BLB, misalkan BLK terutama itu, kemudian baru dilakukan. Biar dalam waktu 1 jam itu beneran yang bisa minimal 1 jam itu bisa intens bondingnya, kemudian bisa intens tensinya. Oke. Sudah? Ada lagi yang ditanyakan? It's okay. Diutamakan kan sebenarnya BBLR atau dari donatur gitu ya. Tapi kalau misalkan bayinya normal, kemudian memang nggak fusi ketika dilakukan KMC, it's okay. Karena kan dia bonding itu kan peningkatan bonding itu kan nggak cuma KMC aja. Tapi kan Pak KMC ini kan harapannya juga ada peningkatan untuk mencegah hipotermi, menjaga kestabilan nafas, tubuh bayi gitu ya, skin to skin. Tapi kalau misalkan kayak yang dari normal, tapi dia ketika dilakukan KMC itu fusi, maksudnya bahkan nggak nyaman. Fusi itu kayak gelia terus kayak ngelakuin terus gitu-gitu loh. Itu kan dia tanda ketika bayi itu sebenarnya sudah tidak membutuhkan KMC. Dia pengen bergerak bebas. Nah, kalau kayak gitu ya sudah jangan lakukan. Tetapi salah satu cara bondingnya itu adalah dengan cara baby massage yang dilakukan oleh ibu. Itu juga sebenarnya untuk bonding attachment juga meningkatkan baby massage. Nanti coba aja cari di mana kata baby massage sama bonding. Itu juga meningkatkan bonding. Karena kan terkait apa sentuhan ya, ibu menyentuh bayinya, stimuli bayinya, itu kan juga termasuk bonding. Sama, sama aja. KMC itu usahakan mau gitu. Nah, kalau misal sama gini, tadi kan kenapa si bayi itu tidak digunakan sarung tangannya? Karena memang sebenarnya gini, rekomendasi saat ini ada sudah beberapa tahun lalu juga. Bayi itu usahakan tidak dipakaikan sarung tangan sedini mungkin. Tidak dipakaikan sarung tangan sedini mungkin. Kenapa? Karena kalau kita menutup tangannya ini dengan sarung tangan, itu kita ternyata menghambat stimuli sensorinya. Dan sentuhannya. Kan kita untuk di Bali sampai usia berapa itu yang kita harus ada simulasi sensori yang dia harus pegang, bisa pegang tahu atau pasir.
mie dan sebagainya itu loh, itu untuk menstimulasi sensorinya. Jadi kalau dari kecil kita sudah menggambar menggunakan sarung tangan aja, itu dia kita mau menggambar simulasi apa namanya kepekaan sensorinya dia. Yang pertama. Yang kedua, terkait sarung tangan tadi, itu saya mau ngomong apa ya? Ya nanti kalau ingat saya akan utarakan lagi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup? Oke, kalau sudah, ya yang online silahkan saya tunggu di sini dalam waktu ini mana nih? Yang sudah di kampus. Silahkan ke sini karena mau saya berikan penjelasan sedikit. Ciao.